wabarakatuh. Dulur-dulur PWI yang berbahagia, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu calon gubernur Sumatera Selatan, pendatang baru, newcomer, melawan dua incumbent, Kak Edi Santana Putra, ESP singkatannya, berpasangan dengan Rizky Aprilia. Dua-duanya anggota DPR RI, satu dari Gerindra dan satu lagi dari PDIP. Kak Edi Santana ini salah satu tokoh yang diharapkan bisa mengubah Sumatera Selatan menjadi provinsi yang cemerlang, cerah, berjaya. Dia merupakan tokoh legendaris di Kota Palembang yang mengubah Kota Palembang dari kota yang jorok menjadi kota terbersih dan kota metropolitan. Dan ini sejarah mencatat ketika beliau menggantikan Pak Dr. Haji Husni sebagai wali kota, di tangan beliau lah Kota Palembang berubah luar biasa. Sekarang 6 tahun terakhir, banyak masyarakat punya penilaian pro kontra terhadap kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur sebelumnya. Saudara-saudara, Edi Santana hadir sebagai calon alternatif. Karena sesungguhnya, kalau bukan karena ada putusan MK yang membolehkan partai mengusung dengan 6,5%, maka Kak Edi Santana Putra pasti tidak bisa calon. Ini berkah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disyukuri sehingga akhirnya partai PDI Perjuangan yang semula akan habis atau dihabisi punya kesempatan untuk mengusung beliau menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan Rizky Aprilia. Saudara-saudara, hari ini kita akan bincang-bincang dengan beliau. Pertama, tagline yang selalu dipakai beliau, dulu pernah jadi calon gubernur juga, Sumsel Cerah. Ya kayak dia? Yep. Sumsel Cerah ini apakah memang karena selama ini tidak cerah atau kenapa gitu? Kok mesti Sumsel cerah gitu? Kan ini kan provinsi kaya nih. Maju untuk semua kata orang, tapi kenyataannya bagaimana nih, Bu Edi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Edi Santana Putra, calon gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2030. Jadi saya kuat gitu, ingin menjadi gubernur Sumatera Selatan karena ingin merubah kondisi yang ada sekarang. Saya sampaikan, saya tidak haus kekuasaan, tapi saya haus akan kesejahteraan rakyat. Saya haus akan pembangunan. Saya haus melihat pendidikan yang gratis, murah gratis. Saya haus dengan pelayanan kesehatan. Saya haus dengan infrastruktur yang baik. Nah, itulah kondisinya. Sekarang ya kita lihat saja yang didanai melalui anggaran APBD Sumatera Selatan, saya kira tidak banyak yang dihasilkan itu. Apa? Bangunan apa? Atau jalan di mana? Adalah satu, jalan di Pali gitu, masih rawas tembus Pali, yang kecil jalannya, tapi juga kurang aman saya kira ini. Nah ini nih, jadi repot kita kalau bicara apa yang berhasil 5 tahun ini, ya justru malah kemiskinannya yang menonjol gitu, yang disampaikan tadi. Inilah saatnya, jadi kuat keinginan saya untuk jadi gubernur untuk merubah kondisi yang ada sekarang. Dengan nomor urut 2, Kak Edi, apakah ini berada di tengah nih? Ada nomor 1 Herman Deru, nomor 2 Kak Edi, nomor 3-nya Mawardi Yahya. Dua-duanya itu kayak incumbent, satu gubernur, satu wakil gubernur. Nah, alternatif sekarang ada di posisi tengah ini, jalan lurus yang diambil oleh masyarakat. Kira-kira Pak Edi yakin nggak bakal terpilih ini? Nah, jadi mungkin banyak juga yang lain berdoa untuk dapat nomor 2, karena untuk macam-macam lah. 2 itu bagus. Kalau kita begini, victory katanya.
kalau ada di gambar itu ada di tengah. Orang fokus mata itu kan di tengah. Gitu. Dan ada makna yang mendalam. Saya calon alternatif yang mudah-mudahan bisa dipilih antara dua ini, ya saya terpilih karena ini kan barang lama. Nah ini yang lebih baru, ini yang lebih segar, ini yang geras, ini yang punya konsep perubahan. Nah itu. Jadi perubahan mendasar apa yang akan dibawa oleh era ini? Ya, tagline kami itu tetap Sumsel cerah. Tadi disampaikan cerah itu kenapa? Sini agak gelap apa? Iya agak gelap sekarang ini. Gelap. Gelap dalam arti ya apa gitu, bidang apa yang menonjol? Nggak ada. Berarti kan gelap. Misalnya kemiskinan masih miskin. Apa? Bidang olahraga juga. Seperti itu gitu. Nggak ada kemajuan yang berarti gitu. Bahkan kemunduran ada. Nah sehingga konsentrasi kita prioritas tetap di cerah ini. Cerdas, sehat, sejahtera. Maknanya pendidikan prioritas di cerdas itu. Makna lainnya sehat bidang pelayanan kesehatan. Sejahteraan ya berhubungan dengan ekonomi. Nah ini akan kita terus dengan baik nih ekonomi kerakyatan. Jadi pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan sekarang ini kan luar biasa mundurnya gitu, bukan luar biasa majunya. Jadi misalnya mau masuk SMA, SMK, itu terjadi apa? Seperti ada transaksional. Anak-anak suruh bayar, orang tuanya maksudnya suruh bayar 12 juta, 15 juta, 17 juta, bahkan ya apa seperti itu sekarang. Kita bicara misalnya di Palembang. Loh, kok seperti itu? Dulu saya tidak. Dulu saya bisa. Ya, kalau kata Palembang, lah aku yang bangun itu bangunan gedung SMA, SMK, aku yang bina, kok sekarang diperjualbelikan gitu pendidikan ini. Nah dari sisi itu saya bertekad untuk menghabisi pungli di sekolah. Nanti kalau aku jadi gubernur, saya jadi gubernur, kasih saya waktu 2 tahun. Gak bisa saya berantas pungli di sekolah, berarti saya jadi gubernur. Itu tekad saya. Ya. Tapi bukan hanya pungli di sekolah kan Kak Edi. Pungli ini kan banyak di banyak pekerjaan lain. Sehingga kan pembangunan di Sumsel ini relatif tidak begitu pesat ya. Dulu Palembang bisa bergerak di hampir semua bidang. Karena informasi yang kita dapat dari kepala dinas, mantan kepala dinas, itu Kak Edi tidak pernah transaksi transaksional soal jabatan. Semua yang berprestasi pasti diangkat. Yang salah pasti dicopot. Tidak ada setoran-setoran gitu. Apakah itu betul? Betul. Sekarang begini kita misalnya seorang bupati, wali kota, saya itu kan wali kota gitu, kan harus cari pembantu yang handal, yang bisa diandal kompetensinya, kemampuannya gitu kan. Nah, tentu kita cari, kan ada di sekitar kita tuh ada. Kalau udah ada itu cari juga baru dari luar, mungkin dari perguruan tinggi. Beberapa saya ambil dari perguruan tinggi. Nah itu kita yang minta, bukan dia yang minta gitu. Kalau dia yang minta, wah kau mau jadi kepala dinas, nah mungkin sekian. Saya yang mencari, saya yang minta, tolong bantu saya. Ya gimana? Mana ada transaksi gitu, seperti itu. Dari Unsri misalnya minta, tolong kasih saya seorang direktur PDAM ya. Enggak, Pak Saipul. Tuh, Bapeda, tolong kasih saya profesor. Dulu Ibu Hilda kan. Ya. Untuk ada di Bapeda gitu supaya perencanaan kita lebih bagus, lebih baik, lebih matang. Itu yang terjadi. Jadi saya betul-betul ya saya nyari, bukan saya nunggu dan dicari orang untuk jadi kepala dinas itu. Itu saya kira ada yang terbalik ini. Yang terbalik ya. Dan memang ini harus dihentikan kayak. Harus dihentikan. Kemana? Kalau kita misalnya nerima sesuatu, tuh orang jadi kepala dinas, berani nggak kita marahin dia? Berani nggak kita negur?
Nggak berani. Jangan-jangan dia dalam hati, awak bayar gitu, Ya. gitu kan? Nah itu nggak bisa, nggak boleh terjadi dalam sistem pemerintahan yang baik. Terus nanti kalau jadi gubernur, Kak, itu kan perwakilan mewakili pemerintah pusat. Ya, Artinya gubernur akan menjadi komandannya bupati wali kota. Selama ini Kakak sebagai anggota DPR RI melihat enggak peran itu diperankan oleh gubernur dan wagub yang ada selama ini ya? Saya sebenarnya setuju pendapatnya Rudini ya. Rudini. Otonomi itu di tingkat 2 gitu ya. Gubernur itu koordinator. Ya. Mungkin ke depan lebih bagus gubernur itu ditunjuk saja. Tunjuk aja. Ya. Kalau ditunjuk kan dia betul-betul wakil pemerintah pusat. Toh secara langsung gubernur itu tidak punya rakyat langsung, tidak punya wilayah langsung. Kan sudah dibagi habis. Ya. Bupati, wali kota itu yang paling dekat dengan rakyat, lebih dekat ya maksudnya. Ya gubernur koordinator, sebenarnya jadi koordinator itu enak. Ya. Mana lihat kelemahan mana itu ya, mana yang harus dibantu, mana yang kurang ditambah, mana yang ya perlu dikoordinasikan. Nah seperti itu tugas gubernur itu. Jangan. Tapi sekarang ya ini sistem politik kita, gubernur harus dipilih juga. Ya kita ikuti, karena saya memang sepertinya kuat untuk jadi gubernur, ya kita ikut. Jadi artinya Kakak punya kemampuan untuk menjadi komando bagi para bupati wali kotanya. Karena kan daerah-daerah ini kan banyak yang tertinggal nih. Pasti. Tertinggal infrastrukturnya, air bersih, banyak PDAM di daerah-daerah ini yang masih lemah gitu ya. Kakak juga membenahi PDAM Tirtamusi. Dari tingkat pemenuhan kebutuhan yang sangat rendah menjadi hampir 90% gitu. Nah ini kan Kakak yang lakukan terobosan waktu itu. Dan kemudian jalan-jalan, ini rakyat di Palembang ini tidak bisa menutupi mata. Zaman Kakak jadi wali kota 2003-2013, itu jalan-jalan lorong itu dibetonin. Pada umumnya dari becek itu jadi dibeton semua. Sampai sekarang masih hasilnya masih bagus. Apakah ini juga akan diapakan untuk kabupaten kota supaya di kabupaten kota ini juga sama? Mestinya infrastruktur itu juga bagus kan ya? Sekarang kan masih banyak daerah-daerah yang kabupatennya jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan desanya ya masih jalan tanah gitu ya, atau jalan yang rusak gitu. Nah, jadi ya kebetulan saya di Komisi 5 gitu ya. Bidangnya infrastruktur. Infrastruktur. Ya. Mitranya PUPR, Perhubungan, ya. Menteri Perhubungan, Menteri Desa gitu ya. Nah, kita itu waktu di Komisi 5 saya berhasil merevisi Undang-Undang Jalan. Ya. Nah artinya nanti ke depan itu jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota itu bisa dibiayai dari APBN. Ya. Jalan APBD provinsi bisa membiayai jalan kabupaten, kota, desa dikelompokkan di jalan kabupaten nanti. Kabupaten ya. Nah gitu. Jadi kalau urusan anggaran nanti bisa semua. Bahkan kalau kabupatennya mampu, kaya gitu, bisa membantu jalan provinsi, bisa dibolak-balik gitu kan. Nah tapi kita ini memang semua harus diatur. Nanti infrastruktur kita hebat nih, terutama dengan adanya jalan tol. Ini kan program presiden, ini bukan gubernur. Jalan tol ya. Tol ini presiden itu. Kebetulan kami ikut mendorong percepatannya di Komisi 5. Jalan dari Lampung, Bakahuni, Lampung, Palembang, kan? Itu banyak wilayah Lampung itu, jalan itu, ruas jalan itu. Kemudian Palembang, Betung, Sungai Lilin, Bayung, Tempino, batas Jambi. Nah itu wilayahnya banyak Sumatera Selatan. Ada lagi Palembang, Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, Lubulingga, Bengkulu ya. Itu nanti juga lebih banyak Sumatera Selatannya. Sekarang Palembang, Prabu Muli selesai. Sedangkan ke Jambi belum ya. Ke Betung belum. Nah waktu di Komisi 5 teman-teman Jambi itu protes juga, kenapa kok ke Prabu Muli duluan itu jalan ini kan? Kok kami belum? Kami pengen juga jalan tol. Kan Trans Sumatera Highway itu
harusnya melewati Jambi dulu. Saya setuju gitu. Kenapa saya juga diam, tidak membantah itu? Karena sebagian besar jalan tol itu dari Palembang Jambi wilayah Sumatera Selatan ya sama baik kan? Ya. Sama aja. Ke situ laju, ke Bengkulu juga bagus. Tapi bukan berarti ke Muara Enim stop, nanti kita dorong terus gitu ya. Ini infrastruktur. Ya. Nah, kita cita-citanya nih selain jalan tol itu kan ada exit tol. Ya. Untuk menjangkau kemana? Setidaknya ke ibu kota kabupaten. Ya. Nah, misalnya ke Sekayu gimana? Ke Pangkalan Balai itu pasti kalau Pangkalan Balai keluar langsung Pangkalan Balai nanti. Nah, yang lain juga itu. Prabu Mulih keluar. Prabu Mulih malah saya bilang kok exitnya jauh sekali. Harusnya sebelum Prabu Mulih ada itu. Jadi pas keluar itu memang kota Prabu Mulih. Sekarang harus ke arah Batu Raja dulu baru balik lagi. Nah itu ya. Jadi semua harus kita pikirkan dan kita akan mempersiapkan jalan nasional dalam provinsi kabupaten yang lebih baik. Ya sekarang jalan nasional yang kakak perjuangkan dengan di Komisi 5 bersama anggota DPR RI dari Sumsel lainnya, itu katanya dari kilometer 12 ke apa itu termasuk perjuangan dari Komisi 5. Kilometer 12 yang ke arah Betung. Betul. Ya, ya. Itu kan dulu sempit dan sering kecelakaan. Itu kan itu bukan kerjaan gubernur ya? Bukan. Nah, itu kerjaan anggota DPR RI. Iya, itu menteri itu. Dan kami yang mendorongnya. Saya berapa kali mengawasi itu kan. Ya. Sampai turun saya gimana ini? Kok lambat gitu kan. Ya dorong percepatannya Palembang Betung Sekayu Mangunjaya, Mangunjaya Beliti, Lubuk Linggau. Ya. Nah itu sekarang kemarin tuh saya lewat sudah lumayan ya. Walaupun belum bagus benar, tapi sudah 2 kali putus kontrak itu. Ya, karena bermasalah. Karena ditawar rendah sekali. Ya. Nah, saya sempat juga mempermasalahkan tuh kenapa dikasih. Masa misalnya harganya 100 miliar, ditawar 60 miliar dikasih. Ya mana selesai itu. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya sering berdebat di Senayan itu urusan tender atau tawaran yang melampaui jauh di bawah plafon. Iya. Nah, tapi sekarang seolah terus sampai tahun depan kalau salah sampai itu masih ada pekerjaan. Nah, yang bagus exit tol Keramasan ya itu keluar itu kami juga perjuangkan. Sekarang jalan yang ke Lingkar Barat itu hebat kan? Nah itu sistemnya KPBU kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha KPBU istilahnya. Jadi itu udah dibayar dulu kerja, tapi nanti bayar berapa tahun gitu. Per tahun sekian miliar itu saya hitungannya lupa gitu. Nah mudah-mudahan ke depannya kalau aku kan ngerti lah, aku orang PU. Aku insinyur sipil, orang PU ya urusan itulah pasti tahu lah. Tempat duit beredar itu, anggaran itu di DPR RI. Iya. Jadi alhamdulillah pengalaman saya di DPR RI, bisa banyak teman di situ. Kita tongkrongin di situ, bantu tarik anggaran ke Sumsel ini lebih besar. Jadi tadi kita bisa hitung-hitungan gimana DAU, dana alokasi umum gimana, dana alokasi khusus gimana, dana bagi hasilnya DBH. Itu tadi kok kita kaya sumber daya alam, nah, itu perlu dikontrol lagi kan, perlu diusulkan lagi. Artinya hitungannya gitu kan. Artinya kita butuhkan ini kan tokoh yang punya akses kuat ke pusat, yang bisa membuka keran ini. Ketika kakak jadi wali kota, itu kan banyak kue dari pusat itu yang ditarik ke Palembang. Kalau tidak punya akses kan nggak bisa dapat duit itu. Ya kan? Nah, kemudian dengan Sumsel sebagai daerah terkaya nomor 5 di Indonesia, sementara 10 besar termiskin di Indonesia. Kalau kemarin kami ketemu dengan PJ Gubernur, katanya Sumsel ini angka kemiskinannya 2% di atas nasional. Di atas nasional. Nah, ini kan parah nih sebetulnya nih. Padahal ini kan mestinya dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa ini, mestinya Sumsel kan tidak seperti itu.
Apa yang kakak mau lakukan nanti dengan apa ini? Karena kita punya batu bara, punya gas, punya minyak, punya pupuk, punya kebun yang luas, hampir semua kita punya. Emas juga ada sebetulnya, tinggal menggali aja sebetulnya. Betul. Nah, Jadi inilah pertanda 5 tahun ini tidak dikelola dengan baik. Ya. Tidak di-manage dengan baik. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, dalam jangka waktu 5 tahun saja sudah setidaknya ekonomi kita bagus gitu kan. Daya beli masyarakat meningkat. Nah, ini, apakah ada investasi masuk? Kita pertanyakan. Kenapa? Ya kan? Orang enggan masuk ke Sumsel. Apakah perizinannya dipersulit atau infrastrukturnya kurang? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Saya kira dua-duanya harus ini. Nah, sepertinya kita harus percepat punya pelabuhan Tanjung Carat ya. Nah, itu jalan ke Tanjung Carat juga. Sebetulnya Tanjung Carat itu begini loh ceritanya ya. Saya di Komisi 5 sudah berjuang. Sudah dianggarkan berapa ratus miliar. 250 kalau saya. Jalannya juga 60 miliar dari Simpang Sungsang ke Tanjung Carat. Tahun 2022 saya, loh kok hilang? Pak Menteri, kenapa anggarannya hilang? Loh, katanya pimpinan daerah katanya nggak usah masukkan, bisa cari investor. Wah, saya bilang sampai selesai jabatannya tidak akan terbangun. Saya bilang, ada di TV Parlemen saya ngomong gitu ada. Kita lihat Pak Menteri itu nggak akan terbangun itu. Kenapa? Mulai saja gitu dulu. Pancanglah satu tiang saja di situ. Sehingga kalau ada investor lebih menarik. Oh, sudah mulai nih. Nah, aku bisa masuk. Aku mau jadi investor karena ini sudah mulai. Seharusnya kan begitu kalau cerdas itu ya. Saya kira. Jadi kita memang butuh pimpinan cerdas kayak Sumsel ya. Cuman persoalannya ada. Yang punya konsep. Cuman ada persoalan sekarang. Kehebatan Kak Edi membangun Palembang. Ya kan? Ide-ide brilian begini kan banyak orang yang tidak tahu nih. Nah, banyak yang tidak tahu sekarang mungkin sudah mulai ya pada membuka diri. Para pejabat, tokoh masyarakat sudah teriak nih bahwa Edi Santana yang terbaik sementara ini gitu kan. Dari 3 calon yang ada, itu pilihan mungkin ke Pak Edi Santana. Walaupun yang lain juga berpendapat, mungkin Herman Deru yang lebih baik, yang lain juga berpendapat Mawardi Yahya. Lalu bagi Kak Edi, ini kan ekspresinya kemarahan kayaknya ya. Marah karena daerah ini tertinggal. Marah karena daerah yang mestinya makmur, sejahtera ini, tapi kondisinya begini. Yang marah siapa? Saya? Ya, karena keadaan begitu. Ya. Jadi ini ungkapan rasa hati saya gitu, ungkapan kalbu saya yang luar biasa ingin melakukan perubahan ini karena ketidakadilan dengan rakyat, karena tidak dibangun apa-apa di sini gitu. Karena kurang semuanya itu tidak dikelola dengan baik. Nah, marahnya kan positif. Ya. Yang mudah-mudahan kalau aku jadi gubernur ini semua berubah. Ya. Pak Abdal mungkin tahu sekarang kan ada, ini contoh di Palembang, ada pembangunan IPAL. IPAL ya. Itu kan pengolahan air limbah. Nanti bagus di Palembang. Itu kan saya itu. Ya. Yang memperjuangkan dengan Australia itu. AusAid itu aku. Memang setelah saya tidak wali kota lagi baru keluar. Tapi itu melalui proses yang panjang, proses yang lama. Nah, kalau tidak diperjuangkan, kalau tidak kita bisa lobby di Jakarta situ, saya datang ke kedutaan besar Australia gitu. Ya. Alhamdulillah dapat itu. Itu besar. Hitungannya per kepala itu 1 juta. Sekarang 1,5. Kalau kita 1,5 juta, berarti 1,5 triliun lebih sekarang. Nah itu, jadi hal-hal seperti itu ya harus kita kuat lobby di Jakarta ya. Karena semua uang ada di situ gitu. Yang menentukan itu DPR. Badan anggaran ngetoknya ada di situ. Oh ya. Jadi begini Kak, kemudian ada lagi persoalan lain yang kita lihat. Persoalan miskin tadi? Ya miskin. Yang miskin ini bagaimana caranya untuk mengatasi ini? Ya kita itu ya, kalau ukuran kesejahteraan yang paling mendasar itu cukup pangan. Ya. Cukup sandang, pangan, papan. Ya. Artinya baju tidak masalah lagi, makan
tidak masalah papan, rumah. Kita tanya sekarang, masih banyakkah orang yang nggak punya rumah? Ya. Masih banyak. Kalau tidak punya rumah miskin dia, ya belum sejahtera. Belum kalau tuntutan kesejahteraan yang lebih lagi, bisa pendidikannya bagus, pelayanan kesehatan bagus di mahal ini. Nah, taruhlah 2 ditanggung pemerintah, makanya saya harus tanggung ini urusan pendidikan dan kesehatan. Tinggal rumah. Orang tidak punya rumah, ya tidak sejahtera. Nah sekarang harusnya kita berjuang gitu ya. Orang setiap keluarga itu harus punya rumah. Ya. Bagaimana caranya? Kita kasih subsidi sebesar-besarnya untuk membangun rumah sehingga dapat semurah-murahnya. Mungkin infrastrukturnya, mungkin sertifikatnya zero, izin zero, ya. Apalagi masang listrik juga gratis, masang air bersih gratis. Mungkin seperti itu harusnya ya. Jadi bisa ditekan harga rumah itu. Dan sebagai contoh di 340 sudah saya lakukan, kreditnya gimana? Harian. Di 340 itu 10.000 per hari. Bisa saya lakukan, sekarang hampir lunas semua. Nah, mungkin sekarang nggak cukup lah kalau 10.000. Bisa 25.000 atau 30.000. Tapi masih bisa kita lakukan kecil seperti itu. Orang bisa punya rumah. Ajak perusahaan-perusahaan besar, CSR-nya, kan? Batu bara, semua. Ya. Jadi yang kemudian ada sejarah juga Kak, bahwa kita punya fasilitas olahraga yang luar biasa, terbaik di luar Jakarta, yaitu Jakabaring Sport City, dan itu juga zaman kakak jadi Pimpro, itu Jakabaring itu dibebaskan, zaman Pak Ramli Hasan Basri. Nah, sekarang event-event internasional, nasional sangat jarang 6 tahun terakhir ini. Padahal itu kan tinggal bagian dari mensyukuri, sudah dibangun di zaman era Pak Sahrial dengan Pak Alek Nurdin. Ya, saya kira itu aja. Barangkali apa yang kakak lakukan terakhir ya? Terakhir apa yang kakak mau lakukan dengan event-event ini dan juga berdampak kepada kunjungan ke Sumsel gitu ya? Bandara. Jadi ya kota ini harus bagus Palembang. Ya. Kenapa? Ibu kota provinsi, ya kan? Ini show window-nya, ya Sumatera Selatan. Harus bagus. Kalau bagus, terang, bersih, ya banyak nanti orang datang di sini. Adakan kegiatan-kegiatan seperti dulu. Semua dokter tuh kumpul, dokter penyakit dalam, dokter jantung ketemu. Kan rame. Setiap bulan ada event, rame. Kalau rame ada event itu, restoran laku, hotel laku, ekonominya kan menggeliat. Demikian juga olahraga harus seperti itu. Jangan seperti sekarang kayak tidur gitu ya, cak tidur baik. Dan tidak terpelihara Jakabaring Sports itu. Memprihatinkan. Sayang. Jadi saya kira itu aja Kak ya. Nanti pemilihan nanti 27 November ya. Harapan kakak terakhir kepada masyarakat ini. Karena yang berkembang kan juga kakak disebut sebagai hanya pemecah suara. Apakah ini Bapak yakin sekedar pemecah suara atau justru perebut suara terbanyak nanti? Dan kemudian juga banyak orang sekarang money piro. Ini kan bicara duit, money politik. Bagaimana nih Kak? Masyarakat harus cerdas memilih, gitu kan? Harus cerdas. Nah, siapa yang paling berpengalaman? Pengalaman itu ya bupati mungkin pernah semua, wali kota gitu kan. Apalagi, tapi aku kan aktivis, organisatoris, ya kan? Kemudian juga ASN, birokrat ya, kepala dinas, PU, kepala dinas tata kota kan. Kemudian terakhir anggota DPR, wali kota kan, terakhir anggota DPR. Itu banyak sekali pengalaman di DPR itu. Nah, jadi lengkap saya. Kalau aku jadi gubernur, tinggal gampang lah untuk membuat suatu konsep yang besar. Nah, memang sekarang money politik luar biasa ya. Wane piro, kasih 50.000, kasih 100.000. Tapi begitu anaknya mau sekolah,
misalnya bukan saya, anaknya mau sekolah, dipita 12 juta baru teringat, oh kalau Pak Edi itu bisa gratis. Iya. Nyesal kami, nah jangan sampai menyesal, ya. Jangan sampai pilih, harus cerdas memilih. Nomor dua. Ya. Pilihan nomor 2. Oke, terima kasih banyak Kak Edi. Ya. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, dulur PWI, demikian tadi pembincangan singkat dengan Kak Edi Santana Putra. Mungkin setelah ini masih ada event lain yang kita cari pendapat dari berbagai pihak tentang Kak Edi dan juga calon-calon yang lain. Kita sediakan waktu, tempat kepada semua calon untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan keinginan, pendapat dan ide-ide mereka. Tinggal lagi nanti masyarakat yang memilih yang terbaik. Saya kira itu saja dan kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.